Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eca. Kita Alhamdulillah. mulai bedah materi dan soal UTBK 2002. Ya, nanti akan KUD bahas tentang materi-materi apa yang sering keluar di soal UTBK ya. Kita mulai dari materi pertama. Materi pertama itu yang wajib dikuasai, yaitu adalah sel elektrolisis ya. Jadi materi yang pertama itu adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini yang sering keluar, Adik Eca, ya, yang sering keluar itu adalah hukum Faraday ya, hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua, hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Sebelum ke hukum Faraday, ya harus tahu tentang reaksi-reaksi. Nanti ada reaksi sel elektrolisis. Konsepnya. Gimana reaksi sel elektrolisis? Yaitu harus tahu katoda sama anodanya. Misalkan KUD punya larutan misalkan NaCl. Ini katodanya siapa? Ya, anodanya siapa? Ini harus paham. Langkah pertama ada trik asiknya ya. Kalau sudah lihat di Kim UD nanti tahu yaitu reaksi sel elektrolisis. Trik asiknya gimana? Nah, seperti ini. Yaitu ini ada golongan 1A, golongan 2A, kemudian ada siapa? Al, ada Mn, ada H2O, sama ada H ya. Oke. Semakin ke mana? Semakin ke kanan itu semakin mudah direduksi. Jadi semakin ke kanan mudah direduksi. Oke. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi. Maka intinya apa? Intinya Na itu golongan berapa? Golongan 1A. Ingat larutan itu ada airnya. Jadi nanti air melawan golongan 1A. Maka yang menang yang mana? Jelas yang menang adalah golongan air. Karena apa? Air dengan 1A, letaknya air di sebelah kanan. Maka yang menang adalah si air. Berarti rumusnya nanti adalah H2O. Angkanya mesti 2. Jangan lupa nanti hasilnya itu jadi apa? OH- ditambah apa? H2. Karena O-nya 2, maka ini dikali 2. Hanya ini 2 ditambah 2, 4. Ini hanya 4 sudah sama. Ditambah berapa? 2 elektron. Ini harus paham. Kemudian anodanya apa? Anodanya adalah Cl. Berarti nanti Cl- menjadi apa? Menjadi Cl2. Maka ini dikali 2. Karena ini 2-, maka ini ditambah 2 elektron. Kak, ini kan larutan. Gimana nanti kalau soalnya bentuknya leburan? Nah, gimana kalau bentuknya leburan? Misalkan saya punya leburan sama soalnya, leburan NaCl. Bedanya apa? Katoda, anoda. Leburan itu tanpa ada air. Berarti kalau nggak ada air, maka yang masuk adalah Na itu sendiri. Berarti nanti Na plus ditambah elektron menjadi Na. Kemudian Cl-nya masuk sini, Cl- sama menjadi Cl2, ini dikali 2 ditambah 2 elektron. Misalkan soalnya reaksinya beda, misalkan larutan FeSO4, misalkan FeSO4. Oke. Gimana katoda anodanya? Nggak usah khawatir ya, gampang. Oke. Oke, katodanya siapa? Anodanya siapa? Larutan itu pasti ada airnya, pasti ada airnya. Depannya siapa? Fe. Fe bukan termasuk 1A, bukan termasuk 2A, bukan termasuk Al, bukan termasuk Mn. Maka letaknya Fe sebelah kanannya dari H2O. Berarti Fe anggaplah di sini.
Maka yang masuk bukan air tapi Fe itu sendiri. Karena semakin ke kanan mudah direduksi. Berarti nanti yang masuk ternyata bukan air tapi Fe. Sehingga Fe berapa? SO4 itu kan -2, maka Fe-nya +2. Berarti Fe berubah menjadi Fe. Berapa elektron? 2 elektron. Gitu. Belakangnya siapa ini? SO4. Kalau belakangnya SO4, maka diingat-ingat. Kalau sisa asam oksi, baik SO4, PO4, NO3, CO3, maka yang masuk adalah H2O, air. Ingat-ingat. Kalau sisa asam oksi, baik SO4, PO4, ya, CO3 yang ada O-nya, maka yang masuk H2O. Maka depannya ada angka 2, ingat, ini jadi apa? Jadi asam. Asam itu H+. Ada berapa H di sini? Ada 4, berarti 4H+. Ada berapa O di sini? Ada 2, berarti ditambah O2. Karena ini 4+, maka ini sama dengan 4 elektron. Oke, ini contoh tentang reaksi sel elektrolisis. Kalau sudah nanti paham ini, maka harus bisa menghitung. Nah, saya tulis di sini yaitu perhitungan sel elektrolisis. Perhitungan sel elektrolisis. Oke, perhitungan sel elektrolisis ini kita pakai hukum Faraday ya, hukum Faraday. Hukum Faraday ada 2, hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1, nah seperti ini bunyinya. Hukum Faraday 1 awalnya itu adalah pakai rumus ini. Bentar. Hukum Faraday 1 rumusnya adalah pakai W sama dengan E kali F. E kali F. Nah, seperti ini. W itu massa, E itu ekuivalen. Kemudian ini kita jabarkan. Saya jabarkan W tetap. E itu adalah AR per valensi dikali F. Oke. Secara matematik maka bisa saya tulis di sini. Saya tulis berarti W dibagi AR sama dengan F dibagi val. Gram dibagi AR itu sama dengan mol. Berarti mol sama dengan F dibagi val. Maka keluarlah triknya, trik asiknya ya. Trik asiknya di sini akan keluar. Cara menghitungnya gimana? Yaitu mol dikali valensi sama dengan Faraday. Oke, mol dikali valensi sama dengan Faraday. Inilah trik asiknya untuk Faraday 1. Oke. Kemudian lanjutkan ke Faraday 2 ya. Oke, hukum Faraday 2. Habis itu kita latihan soal. Hukum Faraday 2 seperti ini. Faraday 2. Rumus dasarnya adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Oke. Jadi masih ingat, W1 tetap, E itu apa? E itu adalah AR1 per valensi 1. Sama dengan W2, E itu apa? Berarti AR2 per valensi 2. Oke. Secara matematik, maka ini bisa kita hitung. Berarti kalau dibagi sama dengan dibalik, tapi dikali ya. Berarti nanti W1 per AR1 kali valensi 1 sama dengan W2 per AR2 kali valensi 2. Lah, gram dibagi air itu sama dengan mol, maka berlakulah mol 1 valensi 1 sama dengan mol 2 valensi 2. Inilah trik asik untuk hukum Faraday 2. Oke.
Ini trik asiknya untuk Faraday 2. Oke. Nah, sehebat apapun rumus ini, tidak paham tentang valensi, maka juga akan sulit. Nah, ini saya jelaskan tentang valensi. Val itu apa? Val itu sama dengan valensi. Valensi itu sama dengan muatannya. Misalkan, saya punya FeCl2, maka Fe-nya berapa plus? Fe-nya adalah 2 plus. Maka valensinya adalah 2. Misalkan saya punya FeCl3, berarti Fe-nya adalah 3 plus. Karena Cl-nya 3 ya, berarti valensinya adalah 3. Contoh lagi, CuSO4, nah ini kira-kira valensinya berapa? Cu itu 2 plus. Kok tahu dari mana 2 plus? Karena SO4 itu min 2. Min 2 berarti Cu-nya plus 2. Maka valensinya sama dengan 2. Contoh lagi, hati-hati. AgNO3. Ag-nya berapa plus? Ag-nya adalah plus 1. Kok bisa plus 1 dari mana? NO3-nya min. NO3-nya min berarti Ag-nya plus. Berarti valensinya adalah plus 1. Oke, itu. Ingat, ini khusus untuk valensi yang apa? Valensi yang logam. Untuk valensi yang non logam, nah ini saya lanjutkan lagi ya. Ingat, ini adalah valensi untuk yang logam. Paham, Adik Eca? Valensinya? Paham ya? Oke, kemudian kita lanjutkan untuk valensi yang non logam gimana? Oke, lembar berikutnya ya. Untuk valensi yang non logam, nah untuk valensi non logam, contohnya misalkan gini, H2 itu valensinya berapa? Ini konsepnya harus jelas. Kadang-kadang nggak paham. H2 itu kalau bilognya 0, tapi kalau valensinya itu adalah 2. Kok tahu dari mana, Kak? Nah ini kalau diionkan jadi 2H+. Berarti 2 kali 1 berarti 2. Contoh lagi O2. Berapa valensi dari O2? Oke. Valensinya adalah 4. Kok tahu dari mana 4? Nah, ini dari 2O2-. 2 kali 2, 4. Ingat, valensi tidak mengenal positif negatif, tapi jumlahnya. Jadi nanti min 4. Kemudian contoh lagi Cl2. Berapakah valensinya? Valensinya adalah 2. Kok tahu dari mana? Karena dia jadi 2 Cl-. Nah, 2 kali min 1, min 2. Valensi tidak mengenal positif negatif, tapi jumlahnya. Ini untuk non-logam. Oke, kameranya nggak fokus kayaknya. Oke, sekarang contoh soal. Contoh soal dari Kim UD ya. Contoh soalnya. Nanti ada soal untuk UTBK-nya. Contoh soalnya. Misalkan ada soal seperti ini. Oke. AgNO3 dengan I sama dengan 2 ampere. Ya, kemudian T-nya sama dengan 965 detik. Misalkan gitu ya. Hitung massa dari Ag di mana AR-nya adalah 108. Hitunglah massanya. Oke, gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, kita harus paham valensinya dulu. Berapakah valensinya? Masih ingat tadi? Total sama dengan 0, AgNO3 itu min 1, berarti Ag-nya plus 1. Berarti valensinya adalah 1. Trik asiknya kita pakai, jangan lupa trik asiknya. Nah, karena yang diketahui hanya satu senyawa, ada I sama T, maka pakai Faraday 1. Berarti mol kali valensi
sama dengan Faraday. Nah, rumus ini yang kita gunakan. Mol kali valensi sama dengan Faraday. Faraday itu bisa kita jabarkan ada dua. Faraday bisa kita jabarkan ada dua, yaitu bisa I kali T per 96500 atau pakai kolom dibagi 96500. Tergantung soalnya. Kalau di soal ada I sama T, maka pakai yang atas, ya. Tapi kalau di soal itu pakai kolom, berarti pakai yang bawah. Berarti dari sini dapat kita simpulkan di sini, ya, dapat kita simpulkan. Berarti rumus ini bisa kita jabarkan mol kali valensi. Faradaynya kita ganti I kali T per 96500. Ingat, mencari mol rumusnya itu bisa gram dibagi AR. Bisa ini. Atau mencari mol rumusnya bisa volume STP dibagi 22,4 liter. Berhubung di sini yang diminta massa, maka mencari molnya pakai ini. Maka rumus ini bisa dikembangkan lagi, berarti nanti gram dibagi AR dikali valensi sama dengan I kali T per 96500. Oke, tinggal kita masukkan. Gramnya berapa? Gramnya yang dicari. AR-nya berapa? AR-nya adalah 108. Valensinya berapa? Valensinya adalah ketemu 1. I-nya berapa ampere? 2. T-nya berapa? T-nya 965. Dibagi berapa? 96500. Oke, berarti ini bisa kita coret, berarti ini ketemu 2 per 100. Berarti gramnya nanti sama dengan 2 dibagi 100, berarti ketemu 0,02. Dikali berapa? Dikali 108. Oke, 108 dikali 0,02 itu sama dengan nanti hasilnya adalah berapa? 216 ya. 108 kali 2 216 berarti 2,16 gram. Nah, seperti ini. Model untuk hukum Faraday yang pertama. Oke. Kemudian kalau soal hukum Faraday yang kedua, nah seperti ini soalnya, contoh soalnya. Contoh soal untuk hukum Faraday yang kedua. Oke. Misalkan ada soal sama ya, misalkan Zn SO4 6,5 gram dengan AR-nya Zn 65. Nah, seperti itu. Kemudian dengan arus yang sama terdapat senyawa AgNO3 ya, ANO3 di mana AR-nya si Ag tadi berapa? 108. Hitung massa si Ag, massa peraknya. Arus yang sama, berarti nanti ini hukum Faraday 2 ya. Lah, kalau kita cek di sini, ada dua yang diketahui, dua senyawa. Siapa dua senyawa itu? Yaitu miliknya si ZnSO4 sama miliknya si AgNO3. Berarti ada ZnSO4 sama AgNO3. Kalau ada dua senyawa, maka langsung kita pakai Faraday 2. Tapi kalau ada satu senyawa, maka pakai Faraday 1. Ya, pakai Faraday 1. Maka bisa kita simpulkan di sini, kita pakai trik asiknya tadi. Ya, trik asiknya yaitu gimana? Mol dikali valensi sama dengan mol dikali valensi. Oke.
Zn itu valensinya berapa? SO4 kan min 2, berarti Zn-nya plus 2. Berarti valensinya adalah 2. Ag itu valensinya berapa? NO3 kan min 1, berarti Ag-nya plus 1, berarti valensinya 1. Yang diminta masanya si Ag, berarti rumusnya mol itu adalah gram dibagi AR-nya Ag berapa? 108. Kayak gitu aja. Yang ini mencari mol adalah gram. Gramnya siapa? Gramnya si Zn, berarti 6,5 dibagi 65. Oke. Berarti nanti 6,5 dibagi 65 ketemu 0,1. 0,1 kali 2, maka ketemu 0,2. Maka gramnya tinggal dihitung aja. Berarti 0,2 dikali 108. Maka hasilnya adalah 216, berarti 21,6 gram. Oke. Jadi pakai hukum Faraday 2. Oke, ini adik Eca. Jadi pakai hukum Faraday 1 dan pakai hukum Faraday 2. Ini pasti keluar di soal UTBK. Tahun kemarin keluar model soalnya, ini ada UTBK tanggal 14 April 2021. Kalau ditulis lagi ya. Oke, ingat-ingat berarti pakai hukum Faraday, bisa hukum Faraday 1, bisa hukum Faraday 2. Ciri-ciri hukum Faraday 1 biasanya di soal itu ada I sama T, ada I sama T atau hanya satu senyawa. Pokoknya kalau ada I sama T, ada satu senyawa, maka pakai hukum Faraday 1. Tapi kalau ada dua senyawa yang dibandingkan, maka itu pakai hukum Faraday 2. Oke. Udah lanjutkan ke soal sel elektrolisis yang sesuai dengan UTBK. Ini tadi contoh soalnya ya. Oke, kita coba untuk yang soal UTBK. Ini. Soal untuk UTBK. Soal UTBK elektrolisis tanggalnya ini 14 April, sesi pagi ya. April tahun 2021. Ini soal asli ya, soal aslinya. Oke, gimana bunyi soalnya? Seperti ini. Sebanyak 200 ml larutan NaCl direduksi ya, direduksi pada katoda. Nah, ini ada pada katoda dengan arus 2 ampere. Arusnya 2 ampere. Konsentrasi, nah ini, konsentrasi OH- yang terbentuk. Konsentrasi OH- yang terbentuk setelah elektrolisis, elektrolisis berlangsung (965 detik) adalah. Oke. Apakah jawabannya yang A? Ini langsung saya kasihkan option jawabannya 0,06 M. Apakah yang B 0,10 M? Apakah yang C 0,16 M? Apakah yang D 0,20 M? Apakah yang E 0,24 M? Oke. Gimana solusinya untuk mengerjakannya? Nah, tak usah khawatir, gampang ya. Solusinya seperti ini. Solusinya. Kita lihat yang diminta di katoda, Tadi sudah saya singgung awal-awal ya. Larutan NaCl. Kira-kira yang di katoda itu siapa? Karena ini larutan ada airnya melawan golongan 1A, maka yang menang adalah air, maka yang masuk adalah H2O. H2O mengisi ini 2, jadi apa? Jadi basa. Basa itu H plus apa? OH-. OH-.
Ada berapa O di sini? Ada 2, maka dikali 2. Ada berapa H di sini? Ada 4. Ini sudah ada 2, maka ditambah H2. Kalau ini 2 min, maka ini ditambah 2 elektron. Nah, pusat perhatian kita itu ini yang ditanyakan. Berapakah konsentrasi OH min-nya? Berapakah konsentrasi OH min? Ini berapa konsentrasinya? Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Pusatnya berikutnya adalah ini, 2 elektron ini. Ini namanya adalah Faraday-nya. Nah, di sini ada I, ada T. Maka langkah berikutnya harus mencari Faraday-nya berapa. Oke. Faraday-nya berapa? Faraday itu rumusnya apa? Masih ingat? Faraday rumusnya adalah I kali T per 96500. Kita masukkan sekarang. I-nya berapa ampere? 2 ampere. T-nya berapa detik? 965 detik. Dibagi berapa? Dibagi 96500. Oke, berarti ini bisa kita coret, berarti ketemu 2 dibagi 100, maka ini ketemu 0,02 Faraday. Faraday itu intinya apa sih Faraday itu? Faraday itu sama dengan mol elektron ya Faraday. Berarti ini sama dengan 0,02 mol elektron. Mol elektron. Berarti kesimpulannya ini sama dengan 0,02. Yang diminta adalah UH-, koefisiennya sama, ini 2, ini 2. Berarti kalau ini 0,02 maka UH- juga 0,02. Maka konsentrasi dari UH- itu sama dengan ya konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Ya, mol dibagi volume. Karena ini 2, maka molnya juga sama, yaitu 0,02. Maka kalau ditulis 0,02 dibagi volumenya berapa? 200 ml. Ini satuannya adalah mol. Ini satuannya mililiter, maka ini harus diubah menjadi liter. 200 ml kalau diubah menjadi liter, maka hasilnya adalah 0,2. Maka volumenya adalah 0,2 liter. Berarti 0,02 dibagi 0,2 maka ketemu berapa? Ketemu 0,1, satuannya adalah M molar. Maka dari sini jawaban yang betul adalah yang B. Nah, seperti itu ya, seperti itu cara mengerjakannya. Jadi pakai reaksinya lebih mudah. Pakai stukiometri, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Kalau ini 0,02, maka ini 0,02. Kalau nanti di soal ditanyakan bukan UH- tapi H2, tinggal kita pakai perbandingannya. H2 adalah 1, yang ini 2, maka nanti 1/2 dikali 0,02. Berarti berapa hasilnya? 0,01, setengah dari 0,02. Kemudian dibagi volumenya menjadi molaritas. Oke. Ini materi pertama yaitu sel elektrolisis. Berikutnya KUD kasih materi berikutnya yaitu materi orbital hibrida. Ya, sel elektrolisis satu soal seperti itu keluarnya di UTBK. Kalau enggak reaksi nanti adalah perhitungan hukum Faraday 1 maupun hukum Faraday 2. Berikutnya adalah orbital hidrida. Nah, orbital hibrida ini juga kemarin ya UTBK ini keluar ya, mulai sesi pagi, sesi siang berturut-turut sampai akhir ya, sampai akhir. Orbital hibrida. Nah, nanti ada SP, SP2, SP3 dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kasih konsepnya dulu, orbital hibrida. Ikatannya misalkan ada ikatan seperti ini, C, nah seperti gini. Nah, ini ada berapa ikatan? Ada berapa ikatan? Ada 4 ikatan. Maka hibridasinya adalah S-nya 1, P-nya 3. S-nya 1, P-nya 3. 1 tambah 3, 4.
Kalau seperti ini misalkan, seperti ini, ada berapa ikatan? Rangkap ini dianggap satu, berarti ini 1, 2, 3. Maka ada 3 ikatan, maka adalah SP2. 1 ditambah 2 ketemu 3. Kalau nanti ada soal seperti ini rangkap 3, nah seperti ini. Ada hibridasinya gimana orbital hibrididanya? Gampang. Ada berapa ikatan? Rangkap 3 dianggap 1, berarti 1 tambah 1, 2. Maka ketemu SP saja. 1 tambah 1, 2. Oke. Berikutnya, misalkan saya punya H2O. H2O, contoh. Orbital hibridanya pada O apa? Nah, ini harus bisa menggambar dulu. H2O berarti O sebagai pusatnya, kemudian ini ada H, ini ada H. Oke. O itu golongan berapa? O itu golongan 6. Ini harus paham, golongan 6 ya. Caranya gimana? Nah, nanti saya ajari. O 6, berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikatan dengan H. H itu hanya 1. Berarti ini yang berikatan, ini yang bebas, ini yang bebas. Maka kalau saya gambar, ikatannya berarti O, ini berikatan sama H, ini berikatan sama H, berarti ini ada bebas, ini ada bebas. Maka apa hibridisasinya? Hibridisasinya kita hitung, walaupun bebas, ini kita hitung. Berarti ini ikatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka orbitalnya ini adalah SP3. Hati-hati. Walaupun dia itu ada bebasnya, tetap dihitung. Berarti ini namanya adalah 2 PEI sama 2 PEB. PEI adalah pasangan elektron ikatan, kalau PEB adalah pasangan elektron bebas. Oke, soal yang lain, misalkan saya punya NH3. NH3. Atom pusatnya apa? Atom pusatnya adalah si N ya. Atom pusatnya adalah si N. Berarti N di tengah seperti ini. Kemudian di sini ada H, ada H, ada H, hanya ada 3. Oke. N itu golongan berapa? N golongan 5. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. H itu 1. Berarti 1, 1, 1. Ya. Ini berarti berikatan, ini bebas. Maka kalau saya tulis di sini, berarti N hanya berikatan, ininya bebas. Berarti orbitalnya apa? Berarti yang terikat ada 3, bebasnya ada 1. Berarti totalnya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah SP3 juga. Seperti itu. Seandainya ada soal, misalkan CO2. Nah, CO2. Ya, CO2. Kalau saya tulis di sini CO2. Maka harus bisa menggambar strukturnya gimana. Kalau nggak bisa menggambar, maka sulit untuk menentukan SP berapa. Berarti atom pusatnya C. Ini O, ini O. O itu golongan 6. C golongan 4. 6 stabil kurang 2. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ingat C itu 4, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini berikatan, tapi ikatannya rangkap. Maka bisa saya tulis di sini C, ini rangkap, ya. Rangkap. Berarti ini O, ini O. Nah, seperti ini. Ini ikatannya bebas. Ini bebas, ini bebas, bebas. Nah, soal di UTBK ditanyakan, orbital hibridida untuk C itu apa? Nah, kita cek. C itu ikatannya ada berapa?
2, 1, 2. Loh, Kak, ini rangkap dihitung 1. Berarti 1 tambah 1, 2. 2, maka C ini adalah SP saja. 1 tambah 1, 2. Untuk yang O ini ada berapa ikatan? Nah, yang bebas ada berapa? 1, 2. Ditambah 1 ikatan. Rangkap itu diingat-ingat hanya 1 ikatan. Berarti 1, 2, 3. Ada 3, maka untuk O yang ini adalah SP2. Oke, SP2. 1 tambah 2 ketemu 3. Yang ini sama. 1, 2, 3. Maka ini adalah sama, yaitu SP2 juga. Jadi nanti kalau ada soal, ada berapa hibridisasi di sini? Ada 2, yaitu SP sama SP2. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal asli UTBK 2021, sudah paham Adik Eca? Paham, Kak. Paham. Ada yang tanyakan? Kak, kalau misalnya kan ada ya kayak SP3D, kalau ada D-nya itu gimana, Kak? Oh, SP3D. Oke. Kalau SP3D nanti totalnya ada 5. Contoh PCL 5 ya. Contoh PCL 5. Saya tulis di sini. PCL 5. PCL 5. Kalau saya gambar di sini berarti P ini ada CL, ada CL, ada CL, ada CL, ada CL. Berarti ikatannya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini nanti orbitalnya hibridnya adalah S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1. Oke, kalau kita hitung berarti 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. Berarti total ikatan itu menentukan orbital hibridanya. Kalau total ikatannya ada 2 maka SP, kalau ada 3 SP2, kalau ada 4 SP3, kalau ada 5 berarti SP3D. Kalau ada 6 berarti SP3D2. Ingat, walaupun bebas tetap dihitung, ya, bebas dihitung. Kalau ikatannya rangkap, ini dianggap 1 ikatan. Oke, paham? Paham, Kak. Oke. Kak Ude lanjutkan ke soal asli ya UTBK, soal asli UTBK. Oke. Soal asli UTBK seperti ini ya. Soal UTBK. Nih, KUD ambilkan yang semuanya tanggal 14 April 2021 ya. Nah, soal UTBK untuk orbital hibrida 14 April, sesi pagi 2021. Soalnya seperti ini, ada rumus kimia namanya asetonitril ya, rumusnya kayak gini. C, ini ada H, ini ada H, kemudian ini H, ini C, ini ada rangkap 3, rangkap 3. Kemudian N, ini ada, nah seperti ini, ada bebasnya. Yang diminta adalah orbital hibrida, soalnya yang diminta orbital hibrida yang digunakan atom C, yang digunakan atom C pada molekul asetonitril. Asetonitril di atas adalah oke. Apakah yang A itu adalah SP? Apakah yang B adalah SP2, yang C adalah SP3? Apakah yang D adalah SP dan SP2? Yang E adalah SP dan SP3. Yang manakah jawabannya? Nah,
kita harus mencari C ini orbitalnya apa, ini orbitalnya apa. Jika sama, maka jawabannya antara A, B, C, artinya hanya satu. Kalau berbeda, maka jawabannya antara D sama E. Yuk kita coba yang C ini. Kita cek, ada berapa ikatan dia? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 ikatan. Karena ada 4 ikatan, maka untuk C ini itu adalah SP3. Karena ada berapa? Ada 4 ikatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk C yang ini ada berapa ikatan? Tadi sudah kalau dia bilang, kalau ada rangkap 3, maka dianggap 1. Berarti nanti 1 ditambah 1 berarti 2. Maka orbital hibridanya adalah sp. Oke. Maka jawabannya adalah sp dan sp3. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu. Seandainya soal ditanyakan, misalkan, untuk yang N ini kira-kira orbitalnya apa? Nah, gitu misalkan. Untuk yang N, kira-kira apa? Ya gampang aja. N itu ada berapa ikatan? Ini dianggap 1, ini 1 ikatan. Pasangan bebas. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Maka N-nya adalah SP. Kalau ditanyakan N. Gitu. Ini keluar pada sesi pagi tanggal 14 April. Nanti macam-macam modelnya untuk mencari. Ya, contoh misalkan ada soal ini. Contoh soal lain. Contoh soal lain. Misalkan etanol. Ya, senyawa etanol. Etanol itu rumusnya C2H5OH. C2H5OH. Kalau saya gambar berarti C-nya ada 2, H tambah O tambah H. Hanya ada 5 tambah 1, 6. Ini sudah ada 1, berarti ini kurang 3. Ini kurang 2. Nah, seperti ini. Kira-kira ini ikatannya apa ya? O itu golongan 6. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelihatan di sini bahwa ikatannya kayaknya sama semua. C yang di sini ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini SP3. Yang di sini ada berapa ikatan? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti juga sama SP3. Untuk yang O di sini berarti ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Bebasnya juga dihitung. Berarti sama SP3. Berarti di sini ikatannya yang terbentuk adalah SP3. Oke, ini adalah soal tentang materi orbital hibrida. Untuk UTBK tahun 2022 kayaknya ini pasti keluar masih ya. Karena kemarin dari hasil analisis dari Kim Ude mulai awal sampai akhir orbital hibrida keluar ya. Oke. Mudah-mudahan sudah paham Eca ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah sifat koligatif larutan, bab sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Ini pelajaran kelas 3 semester 1. Tentang ada 4 sifat ya. Sifat koligatif larutan yaitu apa? Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku sama tekanan osmotik. Ya, oke, langsung kita ke part-partnya. Saya kasih rumusnya, mengingatkan. Pertama adalah penurunan, ya, penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Nah, delta P. Rumusnya delta P itu adalah P0 kali XT. XT itu adalah NT, fraksi mol ya. NT dibagi NT ditambah NP. Oke. Kalau yang elektrolit, delta P sama dengan P0 kali NT per
NT ditambah NP. Untuk elektrolit ada I-nya, namanya faktor Van Hoff. Bedanya itu. Untuk yang kenaikan titik didih, ya, kenaikan titik didih itu dilambangkan dengan delta TB. Rumusnya mencari delta TB yaitu apa? Masih ingat? Delta TB rumusnya adalah M kecil dikali KB. Untuk yang elektrolit tinggal apa? Delta TB sama dengan M kecil kali KB kali I. Jangan lupa ini adalah faktor Van Hoff, ya. Oke. Jadi nanti ada delta P, ada delta TB, kemudian ada lagi nanti delta TF sama tekanan osmotik, ya. Oke. Ini masih rumus, nanti yang keluar bagaimana modelnya. Oke, berikutnya kita coba untuk yang delta TF, ya. Namanya apa delta TF? Yaitu penurunan titik beku. Ini masih rumus saja dulu. Mengingatkan, penurunan titik beku itu lambangnya adalah delta TF. Delta TF rumusnya sama dengan M kecil dikali KF. Untuk yang elektrolit rumusnya adalah M kali KF kali I. Jangan lupa kali I. Ini untuk elektrolit, ya. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Atau yang dilambangkan dengan pi. Oke. Tekanan osmotik atau pi. Rumusnya pi adalah pi sama dengan M besar MRT. Kalau yang elektrolit pi sama dengan MRT dikali I. Oke. Ini hanya masuk rumus saja. Yang sering keluar di soal UTBK adalah titik didih sama titik beku yang paling besar. Nah, kalau bicara titik didih sama titik beku, maka ada trik asiknya di sini. Trik asiknya seperti ini, Adik. Trik asik. Nah, biasanya soal itu nanti titik didih itu berbanding lurus dengan apanya? Dengan delta TB. Nah, ingat-ingat, itu titik didih. Ya. Kalau titik beku itu berbanding terbalik. Ini konsepnya di sini. Dengan delta TF-nya. Yang ini nah, oke. Ada M kali I kali I. Oke. Jadi kalau ditanyakan titik didih yang paling besar itu didapatkan dari delta TB yang paling besar. Delta TB paling besar didapatkan hasil M kali I yang paling besar. Karena nanti berpengaruh M kali I. Untuk KB sama KF-nya sama. Beda sama titik beku. Titik beku yang besar, karena berbanding terbalik, maka didapatkan dari delta TF yang kecil. Maka M kali I-nya juga kecil. Oke, ingat-ingat. Rumusnya, intinya apa? Titik didih berbanding lurus, titik beku berbanding terbalik. Intinya itu aja. Oke. Nah, ini harus bisa membuat ionnya, mengionkannya. Ini contoh misalkan glukosa itu rumusnya kan C6H12O6. Glukosa merupakan non elektrolit.
Kalau non elektrolit maka tanpa I. Nah, maka dia tanpa I. Ingat-ingat ya, tanpa I. Contoh NaCl. Nah, berapakah jumlah I-nya? I-nya berapa? Nah, kita cek Na-nya 1, Cl-nya 1. 1 tambah 1 berapa? 2, maka I-nya ketemu 2. Misalkan saya punya K3PO4. Berapakah jumlah I-nya? Nah, gimana cara mengerjakannya? Gampang. K-nya ada 3, PO4-nya ada 1, bukan 4 ya. Karena ini satu kesatuan, namanya ion poliatomik. Berarti nanti 3 ditambah 1, berarti 4. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan MgCO3, hati-hati cara mencari I-nya. Berapakah I-nya di sini? Mg-nya 1, CO3-nya 1, hati-hati. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti I-nya 2. Ingat-ingat ini namanya poliatomik. Beda kalau seperti ini. Saya punya Al2, SO4 3 kali. Nah, berapakah jumlah I-nya? Ini beda, karena SO4-nya dikurungi. Maka ada berapa I-nya? Al-nya 2, SO4-nya 3. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti I-nya ketemu 5. Ya, sudah paham ya? Lagi ya. Ba3PO4 2 kali misalkan gitu. Berapakah jumlah I-nya? Sama ya. Ba-nya 3, PO4-nya 2, 3 tambah 2 berarti I-nya 5. Oke, kalau sudah paham ini baru kita ke soal UTBK tentang bab sifat koligatif larutan. Gimana bentuk soalnya? Nah, ini soal UTBK. Sama ya, tanggal 14 April sesi pagi ini ya. Soal UTBK 14 April 2021. Oke. Soalnya seperti ini. Larutan, nah, larutan CaCl2 0,1 M memiliki kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih yang sama dengan larutan mana? Dengan larutan. Oke, pilihannya yang pertama, silakan nanti dipilih ya. Yang pertama itu adalah glukosa. Glukosanya 0,15 M. Berikutnya yang B adalah CH3COOH 0,15 M juga. Yang C NaCl 0,2 M. Yang D FeCl3 0,3 M. Yang E, nah yang E ini adalah sukrosa. Sukrosa 0,3 M. Kira-kira yang mana yang memiliki kenaikan titik didih yang sama? Lah, gimana solusinya? Seperti ini. Solusinya. Nah, gini ya. CaCl2, Adik harus mencari berapa I-nya. Saya tulis ya. CaCl2. Itu nanti M kali I-nya berapa? M-nya 0,1. I-nya berapa? Ca-nya 1, Cl2, Cl-nya 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti 0,1 kali 3 maka ketemu 0,3. Supaya sama maka harus mencari yang 0,3. Nah, seperti itu. Kita mulai dari A. Glukosa itu non elektrolit, maka nggak ada I-nya, maka tetap 0,15.
Padahal yang diminta adalah 0,3, berarti sama. Ya. CH3COH tampaknya ini padahal bukan ya. Kenapa? CH3COH itu berapa I-nya? Kalau kita lihat ini kan lemah. Lemah itu maka I-nya harus dicari pakai rumus 1 plus N-1 alfa. Karena dia lemah. Maka ini belum tentu. Ada yang sudah bilang gini, oh gampang, I-nya 2. Dari mana? CH3COO sama H. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 kali 0,15 ketemu 0,3. Berarti langsung dicoret jawabannya B. Padahal ini adalah elektrolit lemah. Maka I nggak sama dengan jumlah ionnya. Yang saya tulis di sini, kenapa I sama dengan jumlah ionnya? Karena yang saya tulis ini adalah berupa garam. Garam adalah elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, maka I sama dengan jumlah ionnya. Kalau lemah, tidak boleh. Ini jebakannya di sini. Sekarang NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, 1 tambah 1, 2, maka ini dikali 2. Kalau dikali 2, maka hasilnya adalah 0,4. Padahal yang diminta 0,3. FeCl3, Fe-nya 1, Cl-nya 3, berarti 1 tambah 3, 4, maka dikali 4. Berarti ketemu 1,2. Yang betul adalah yang sukrosa. Sukrosa non-elektrolit. Berarti nggak ada I-nya, maka pas. Hasilnya adalah 0,3. Berarti sukrosa sama CaCl2 dengan konsentrasi 0,1 M, ternyata hasilnya sama, yaitu 0,3. Ini 0,3, sehingga kenaikan titik-titiknya juga sama. Maka jawaban yang betul adalah yang E. Nah, jawab betul adalah yang E. Hati-hati lagi-lagi yang B. Kalau sampai nanti lupa, ini memang hasilnya 0,3 kalau pakai I-nya 2. CH3CO sama H. Padahal I-nya tidak sama dengan jumlah ionnya karena dia merupakan elektrolit lemah. Nah, ini adalah materi sifat koligatif larutan yang ditanyakan pada UTBK pada tanggal 14 April itu adalah tentang kenaikan titik didih. Hari berikutnya itu kalau nggak salah titik beku yang sama. Bisa jadi nanti tekanan osmotik yang sama. Intinya apa? Harus paham tentang cara mencari I-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang pH asam basa, yaitu pH penyangga. Oke. Berikutnya adalah pH penyangga. Materi tentang pH penyangga. Ini pasti keluar pH penyangga atau nama kerennya adalah buffer. Oke, pH penyangga atau namanya pH buffer. Oke, cara mencari pH penyangga ada dua cara ya, pH penyangga. Atau zaman dulu namanya dapar. Ini ada dua cara, ada namanya cara langsung sama cara tidak langsung ya. Ada namanya cara langsung. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Kalau cara langsung artinya apa? Artinya langsung masuk rumus. Jadi ini langsung masuk rumus. Masuk rumus. Syaratnya di soal harus ada asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam. Contoh misalkan di soal ada CH3COOH nah, dengan CH3COONA. Ini langsung masuk rumus. Atau contoh lagi NH4OH dengan NH4Cl misalkan gitu. Ini juga langsung masuk rumus. Kalau yang atas ini rumusnya apa? Nah, karena dia adalah asam maka rumusnya H+ sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Kalau yang ini karena dia merupakan basa, maka rumusnya adalah cari OH-. OH- karena dia basa ya.
Kalau ini pakai Ka, kalau UH min maka pakai Kb. Pakai Kb, berarti Kb yaitu mol basa dibagi mol garam. Gitu. Tapi di sini awas, awas. Awas itu sering menjebak. Misalkan yang diketahui adalah CH3COOH dengan garamnya adalah CH3COO 2 kali Ca. Hati-hati ya rumusnya. Memang betul ini adalah asam lemah, ini adalah garamnya. Maka namanya penyangga, maka cari H+. Tapi rumusnya adalah Ka mol asam dibagi mol garam. Tapi ingat, ini harus dikali 2. Karena CH3CO-nya di garam 2 kalinya. Itu yang saya pentingkan di situ. Ini adalah cara langsung. Sekarang gimana kalau nanti caranya tidak langsung? Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua saya tulis sini ya, yang kedua. Namanya cara cara tidak langsung. Cara tidak langsung. Oke. Cara tidak langsung ya, cara tidak langsung itu ada syaratnya. Syaratnya jika di soal ada asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Jadi cara langsung itu artinya tidak boleh cara tidak langsung artinya tidak boleh masuk rumus. Ini harus biasanya direaksikan. Direaksikan dulu. Oke. Yaitu asam dengan basa, basa dengan asam. Nah, di mana yang kuat? Nah, ini konsepnya di sini. Yang kuat harus habis bereaksi. Yang kuat harus habis bereaksi. Artinya yang kuat habis bereaksi itu apa? Yaitu yang kuat itu lebih kecil molnya daripada yang lemah. Berarti artinya yang lemah itu harus lebih besar daripada yang kuat. Molnya. Yang lemah lebih besar daripada yang kuat. Nah, di sini nanti ada trik asiknya kalau ingin cepat ya, tanpa mereaksikan trik asiknya. Gimana trik asiknya? Untuk yang sisanya adalah asam, maka trik asiknya mencari H+ itu sama dengan Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Gitu aja nanti ya, sangat mudah sekali. Ini kalau sifatnya yang sisa adalah asam. Atau kalau yang sisanya basa, berarti OH- sama dengan Kb besar kurangi kecil dibagi kecil. Sama. Mek tinggal ganti, kalau itu pakai Ka, ini pakai Kb. Oke. Contoh soalnya gimana? Untuk yang model cara tidak langsung. Contoh soal. Misalkan ada soal CH3COOH ditambah NaOH. Ini adalah 300 ml 0,1 M. Yang ini adalah 100 ml 0,1 M. Oke, hitunglah pH-nya. pH-nya berapa jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, gimana caranya? Kalau pakai cara direaksikan, maka harus mereaksikan ini hasilnya apa? Yaitu CH3COONA plus H2O. Maka pakai MRS ya, mula-mula reaksi sisa itu kalau pakai cara mereaksikan. Tapi kalau pakai trik asiknya nanti tinggal pakai ini Ka besar kurang kecil dibagi kecil. Yuk kita pakai cara biasa dulu ya supaya paham. Berarti 300 kali 0,1 ketemu 30, ini ketemu 10. Maka ingat
Yang habis adalah yang kuat. Berarti molnya yang lemah lebih banyak daripada molnya yang kuat. Supaya habis berarti ini 0. Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. 30 kurangi 10 berarti 20, yang ini 10, yang ini 10. Maka sisa apa ini? Sisa asam lemah dengan apa? Asam lemah dengan garamnya. Dengan garam. Sehingga langsung masuk rumus. Berarti apa? H+, berarti rumusnya cara langsung masih ingat, yaitu Ka mol asam dibagi mol garam. Tinggal dimasukkan saja. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, berarti ini 20 dibagi 10. 20 bagi 10 ketemu 2, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini masih apa? Masih H+. Nah, maka pH-nya tinggal dilogkan saja. Berarti pH-nya ketemu apa? 5 min log 2. Oke, ini kalau pakai cara biasa. Artinya cara ini cara untuk apa? Mereaksikan, direaksikan dulu. Tapi kalau pakai cara trik asiknya, tinggal nggak usah mereaksikan. Tinggal kita putuskan ini yang besar, ini yang kecil. Berarti tinggal kita masukkan sini. Ya, ini sebagai yang besar, ini sebagai yang kecil. Besar, kecil. Tinggal kita masukkan. Berarti H+ sama dengan apa triknya? Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Tinggal kita masukkan Ka-nya sama ya, 10 pangkat min 5, besarnya adalah 30 dikurangi kecilnya 10 dibagi 10. Oke, 30 kurangi 10 20, 20 bagi 10 2, berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Sama. Enaknya apa? Nggak usah mereaksikan, jadi tinggal masukkan ke sini. Maka pH-nya nanti ketemu sama, yaitu 5 min log 2. Oke. Supaya paham, gimana soal di UTBK, modelnya gimana? Nah, ini model soal UTBK untuk pH. Soal UTBK untuk pH ya. Soal UTBK 2021 untuk pH. Gimana? Seperti ini. Untuk memperoleh pH, ya, untuk memperoleh pH 4, pH 4, padatan NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 30 ml larutan. Nah, ini asam nitrit 0,05 m. 0,05 molar. Ka-nya sama dengan 5 kali 10⁴. Pilihannya apakah yang A itu 0,25 milimol, yang B apakah 0,50 milimol, apakah yang C 0,75 milimol, apakah yang D 1,00 milimol, yang E adalah 1,25 milimol. Nah, gimana soalnya seperti ini? Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung, gampang. Kita analisis dulu.
Untuk memperoleh pH 4, berarti untuk memperoleh pH 4 berarti asam ya. Padatan NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 30 ml larutan asam nitrit. Berarti solusinya ini ada asam nitrit sama NaOH. Asam nitrit itu asam lemah ya. Kalau asam nitrat itu berarti asam kuat. Berarti nanti ada HNO2 asam nitrit ditambah NaOH. Oke, kita tulis di situ HNO2-nya adalah 30 ml 0,05 M. Yang ini kita nggak tahu, kita misalkan X gitu ya. Berapakah NaOH padatan yang akan ditambahkan. Ini kalau kita kalikan 30 kali 0,05 ketemu 1,5 milimol. Oke. Pakai trik asiknya ya, supaya nanti pH-nya asam berarti ini yang habis, sisa yang lemah. Maka kesimpulannya ini adalah yang besar. Berarti yang ini yang besar, ini sebagai yang besar, yang ini yang habis. Ya, untuk membentuk penyangga berarti yang kuat harus habis, maka ini yang kecil. Maka trik asiknya tinggal kita masukkan di sini, trik asiknya. Apa tadi? Yaitu H+ sama dengan Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Oke, tinggal kita masukkan pH-nya berapa? pH-nya 4 ya, pH-nya 4. Masih ingat kalau pH-nya itu 4, pH-nya 4, maka H+-nya berapa? H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Kalau pH-nya 5, maka H+-nya 10 pangkat min 5. Kalau pH-nya 3, maka H+-nya 10 pangkat min 3. Tinggal kita masukkan sini, 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Besarnya adalah 1,5 dikurangi. Kecilnya adalah kita misalkan X dibagi X. Oke. Kita coret yang bisa dicoret, ini kita coret, ini kita coret. Ya. Berarti ini bisa ke sini X sama dengan ya, 5 dikali 1,5 ya, ketemu berapa? Ketemu 7,5 dikurangi 5 kali min X berarti min 5X. Ini bisa pindah ke sana, X ditambah 5X maka hasilnya adalah 6X sama dengan 7,5. Berarti X-nya sama dengan 7,5 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 1,25 milimol. Oke, dari sini maka kesimpulannya jawabannya adalah yang E. Oke, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau seandainya soalnya seperti ini, misalkan ya, punya NH4OH, NH4OH ditambah H2SO4 misalkan. Nah, seperti ini. Ini saya buat 500 ml 0,1 M ya. Kemudian yang ini misalkan saya buat 100 ml 0,1 M. Di mana KB-nya sama dengan misalkan saya buat 6 kali 10 pangkat min 5. Hitunglah berapa kPH-nya. Misalkan seperti itu. Gimana caranya? Nah, ini kan basa, lemah dengan asam kuat. Maka nggak boleh langsung masuk rumus. Maka harus direaksikan. Atau pakai cara apa? Pakai cara triknya tadi, yaitu pakai besar sama kecil. Tapi hati-hati di sini. Hati-hatinya apa? Nah ini, saya kasih tahu hati-hatinya.
500 kali 0,1 berapa? Ketemu 50. 100 kali 0,1 berapa? 10. Oke. Berarti ini lebih besar, ini lebih kecil. Maka ini harus habis sisa yang ini, sisa yang basah. Karena sisa yang basah, maka kita cari H plus apa cari OH min. Kalau basah, maka kita mencari OH min. Apa rumusnya? Berarti OH min, rumusnya adalah KB besar kurangi kecil dibagi kecil. Ini yang masih salah konsepnya. Kenapa? Karena ini hanya ada 2. Karena hanya 2, maka kecilnya dikali 2, ini dikali 2. Hati-hati di situ. Kenapa mulai tadi ini enggak dikali? Karena ini OH-nya hanya 1. Maka ini kecil-kecil. Seandainya ini saya ganti CaOH 2 kali, OH-nya 2 kali, maka ini harus kalikan 2, ini harus kalikan 2. Hati-hatinya di situ kalau pakai trik asiknya ini. Nah, berhubung ini hanya 2, maka saya kalikan 2. Oke ya. Maka hasilnya adalah KB-nya kita hitung berarti ini 6 kali 10 pangkat min 5, besarnya adalah 50 dikurangi 2 dikali kecilnya 10 ya dibagi 10. Oke. Ingat-ingat. Ya. Berarti hasilnya gimana ini? Nah, 50 2 kali ini dikali 2, lupa dikali 2. Harus sama ya, dikali 2. Maka hasilnya saya taruh sini ya, sama dengan OH min. Berarti 6 kali 10 pangkat min 5, 50 dikurangi 20 dibagi 20. Berarti 6 kali 10 pangkat min 5. 50 kurangi 20, 30. 30 bagi 20, berarti nanti 3/2. 6 bagi 2, ketemu 3. 3 kali 3, 9. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 5. Ini masih apa? Ini masih OH min. Berarti kita mencari POH. POH tinggal dilokan, maka hasilnya adalah 5 min log 9. Ini masih POH. Biasanya yang diminta bukan POH tapi pH. Berarti mencari pH adalah, masih ingat, yaitu 14 dikurangi 5 min log 9. 14 kurang 5 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 min kali min berarti plus 9 plus log 9. 9 plus log 9. Inilah hasil akhirnya dari pH itu, 9 plus log 9. Jadi hati-hati di situ, harus paham, harus diingat-ingat ya, bahwa untuk yang hanya ada 2, maka dikali 2, dikali 2. Jangan sampai salah. Oh, hanya nanti seandainya ini 2, maka ini juga dikali 2, dikali 2. Oke. Paham untuk adik Eja? Paham, Kak. Paham, oke. Berikutnya kita ke bab berikutnya adalah yaitu termokimia ya, termokimia. Oke. Berikutnya adalah bab termokimia. Termokimia ini kemarin yang keluar adalah hukum Hess ya, hukum Hess. Termokimia. Untuk UTBK hukum Hess, nah, seperti ini hukum Hess itu. Misalkan saya ibaratkan hukum Hess sebuah perjalanan ya, perjalanan misalkan ini ada Surabaya, ini ada Malang, ini ada Jombang, Mojokerto, misalkan gitu ya, supaya gampang. Ini ada Pandaan, misalkan gitu. Nah, Malang ke Surabaya langsung patas boleh. Ini delta H1.
Atau lewat ke Jombang dulu, delta H2, baru ke Mojokerto, delta H3, baru ke Surabaya, delta H4. Atau ke Pandaan dulu, delta H5, baru Pandaan ke Surabaya, itu delta H6. Berarti intinya apa? Intinya untuk menuju ke Surabaya itu banyak cara. Pokoknya nyampe pada Surabaya. Berarti mencari delta H1, ya, mencari delta H1 itu sama dengan apa? Sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4, atau mencari delta H1 itu sama dengan delta H5 ditambah delta H6. Nah, seperti itu. Misalkan ada model soal seperti ini. Ini ke atas. Oke. Ini ke atas. Ini ke bawah, misalkan gitu. Misalkan ini A, ini B, yang ini C. Oke. Ini ada delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Maka mencari delta H1, ini kan ke arah tujuan, maka positif. Yang tidak ke arah tujuan, maka negatif. Maka delta H2 dikurangi delta H3. Nah, seperti ini nanti. Cara mencari sangat mudah. Soal berbeda, misalkan ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Gimana cara mengerjakannya? Oke. Ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Ini A, ini B, yang ini C. Nah, karena tidak ada searah dengan tujuan, maka mencari delta H1, rumusnya adalah ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah semua, maka min semua. Berarti ini min delta H2, min delta H3. Jadi kesimpulannya, kalau dia berbanding dengan arahnya, tidak searah, maka negatif. Kalau searah berarti positif. Ya. Kemudian hukum delta H, ya, perhitungan delta H. Ingat-ingat ya, perhitungan delta H atau kaidah dari delta H jika delta reaksi dibalik, jika ada reaksi dibalik, maka tanda delta H berubah. Misalkan yang awalnya positif, maka menjadi negatif. Contoh misalkan N2 plus H2 menjadi NH3. NH3 ini 2, ini 3, delta H-nya adalah min 90 misalkan kilojoule. Maka kalau dibalik tandanya berubah, ya. 2NH3 hasilnya adalah N2 plus 3H2, maka delta H-nya berubah jadi plus 90 kilojoule. Jadi kalau dibalik berubah tanda. Berikutnya, jika reaksi dikali N gitu misalkan, maka delta H juga dikali N. Kalau dikali 2 maka juga dikali 2, kali 3 kali 3 juga ya. Berikutnya, jika reaksi dibagi N, maka delta H juga dibagi N. Oke. Terakhir, jika reaksi dijumlah, reaksi 1 dijumlah dengan reaksi 2, maka delta H juga dijumlah. Oke.
Inilah nanti mencari perhitungan delta H. Kalau reaksi dibalik, tandanya berubah. Kalau reaksi dikali, maka delta H dikali. Kalau reaksi dibagi, delta H dibagi. Kalau dijumlah, delta H juga dijumlah. Oke, gimana model soal UTBK-nya untuk termokimia ya, untuk hari 14 April itu seperti ini soalnya. Nah, soalnya saya tulis lagi. Soal UTBK-nya, model soal UTBK. Termokimia untuk 2021 yang kemarin. Seperti ini modelnya, Dek. H2 ya, soalnya H2 ditambah O2, H2 ditambah O2, hasilnya adalah H2O2. Delta H-nya adalah min 188 kilojoule. Berikutnya adalah H2 ditambah setengah O2, delta H-nya adalah hasilnya H2O, delta H-nya adalah min 286 kilojoule. Yang ditanyakan adalah berapa delta H untuk reaksi berikut. Yang ditanyakan ini, untuk reaksi berikut. Reaksinya gimana? Yaitu 2H2O2 menghasilkan 2H2O plus O2. Nah, gimana? Nah, gampang sekali caranya. Kita cek sekarang posisinya aja. Ini posisinya di mana? Ternyata posisinya di sebelah kiri. Datanya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Supaya hasilnya di sebelah kiri, maka ini harus diapain? Ini harus dibalik. Tulis saja di sini. Dibalik. Oh ya, sorry. Pilihannya apa saja? Ini harus saya tulis ya, supaya nanti tahu. Pilihannya dulu. A, yang A ya. A itu min 196 kilojoule. Yang B, min 98 kilojoule. Yang C, min 49 kilojoule. Yang D, plus 98 kilojoule. Kemudian yang E, plus 196. Plus 196 kilojoule. Oke. Tinggal kita cek aja di sini, ini sebelah kiri, ini yang diminta sebelah kiri, ini posisinya di kanan, maka dibalik. Yang diminta 2, ini masih 1, maka dibalik, kemudian dikali 2. Ini letaknya sebelah mana? Sebelah kanan. Nah, ini sebelah mana? Sebelah kanan. Maka tetap nggak diapa-apain. Yang diminta berapa? 2. Ini masih 1, maka tetap kemudian dikali 2. Oke, dari sini Pak bisa kita hitung ya, tetap dikali 2, maka delta H-nya tetap dibalik, asalnya min jadi plus. Kemudian dikali 2, berarti nanti 188 dikali 2. Yang kedua delta H-nya adalah berarti tetap min. Karena tidak dibalik ya, tetap berarti min 286 terus dikali 2. Hasilnya kemudian dijumlah. Berarti yang pertama tetap dibalik dikali 2, berarti 188 kali 2 ketemu plus 376. Yang kedua dikali 2, maka delta H yang kedua adalah ketemu min 572. Kemudian hasilnya dijumlah. Dijumlah maka ketemu min 196 kilojoule. Inilah delta H yang dicari. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke, tanpa terasa sudah 90 menit ya, Adik Eca. Sudah kita bahas mulai pertama sel elektrolisis, orbital hidrida, kemudian pH asam basa, kemudian ada termokimia,
kemudian ada orbital tadi ya, berarti sudah sekitar sifat koligatif larutan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 materinya. Nah, ini semoga paham, semoga bisa awal ini semoga bisa punya wawasan. Ternyata soal UTBK tidak sesulit yang dibayangkan. Yang penting harus paham tentang konsepnya, ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak. Oke, nanti bisa langsung chat ya ke KUD. Kalau ada pertanyaan silakan dicoba untuk soal asli yang KUD share ya. Di situ ada berapa soal. Nah, nanti kita lanjutkan pembahasannya untuk besok ya. Oke, sukses selalu, semangat belajarnya. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. KUD akhiri belajar hari ini. Semangat belajarnya, sukses selalu ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih banyak ya, Kak.